Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kegiatan laporan praktikum 3 ini, kita akan melakukan uji coba yaitu lensa cermin cembung dan cermin cekung. Adapun tujuan dari kegiatan percobaan ini adalah yang pertama, mengamati dan membedakan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dan cermin cembung. Yang kedua adalah menjelaskan proses terbentuknya bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengetahui penerapan cermin cembung dan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir adalah melatih keterampilan observasi dan analisis dalam kegiatan praktikum sains terutama di sekolah dasar. Selanjutnya, landasan teori dari kegiatan praktikum ini adalah bahwa cermin adalah benda yang biasa memantulkan cahaya dan membentuk bayangan. Jadi ada dua jenis cermin, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Dimana untuk cermin cekung adalah cermin yang bagian dalamnya itu melengkung ke dalam, seperti bagian dalam sendok contohnya. Jadi cermin ini bisa memantulkan cahaya ke satu titik, bayangannya yang terlihat bisa lebih besar atau lebih kecil, terbalik dan tegak, tergantung jarak benda dengan cermin. Cermin ini sering digunakan pada lampu senter atau alat untuk kedokteran. Selanjutnya cermin cembung. Jadi cermin cembung adalah cermin yang bagian luarnya melengkung ke dalam, seperti bagian belakang sendok. Cermin ini menyebarkan cahaya ke berbagai arah. Jadi bayangan yang terlihat yaitu selalu lebih kecil, tegak dan tidak nyata atau tidak bisa ditangkap oleh layar. Cermin ini banyak digunakan untuk spion kendaraan atau cermin pengaman di jalan. Untuk kegiatan percobaan kita yang pertama ini, kita gunakan pertama nih media yaitu spion sebagai cermin cembung, dan lilin, nyala lilin ini kita gunakan sebagai media objeknya. Kita buktikan, kita perhatikan, kita dekatkan lilin ke arah spion, maka akan membentuk bayangan yang semakin besar. Namun kalau kita semakin jauhkan dari spion, maka bayangan lilin pun juga akan semakin mengecil. Bisa diperhatikan. Jadi bisa dikatakan bahwa cermin cembung ini selalu menghasilkan bayangan yang tegak, lebih kecil, dan tidak nyata atau tidak bisa ditangkap oleh layar. Walaupun kecil, bayangannya ini tetap terlihat jelas. Serta cermin cembung banyak digunakan, ya terutama sekali pada kaca spion mobil maupun motor atau cermin yang berada di tikungan jalan, karena hal ini bisa memperlihatkan arah yang lebih jelas. Baik, demikian untuk kegiatan praktikum yang pertama ini. Selanjutnya percobaan pada cermin cekung. Di sini kita menggunakan media sendok, ya, yang bagian dalamnya yang cekung. Bisa diperhatikan bahwa cermin cekung ini bisa menghasilkan bayangan yang terbalik atau tegak, tergantung seberapa dekatnya atau seberapa jauhnya dengan cermin. Bisa diperhatikan, ya, jika benda itu jauh dari cermin, maka akan terlihat bayangannya terbalik dan lebih kecil. Namun jika benda itu
dekat dengan cermin, bayangannya menjadi tegak dan lebih besar. Maka hal ini yang menyebabkan cermin cekung ini digunakan pada alat-alat seperti kaca pembesar atau reflektor lampu. Dari percobaan ini membantu kita memahami bagaimana cahaya dipantulkan oleh cermin dan bagaimana bayangan terbentuk. Dengan alat sederhana seperti sendok, kita dapat bisa belajar tentang sains secara menyenangkan dan aman. Baik, demikian dan terima kasih. Dan akhir dari kegiatan praktikum ini bisa kami simpulkan bahwa pertama, cermin cekung dapat membentuk bayangan yang terbalik atau tegak, tergantung jarak benda dengan cermin. Yang kedua, cermin cembung selalu membentuk bayangan yang tegak, lebih kecil dan maya atau tidak nyata. Yang ketiga, cermin cekung digunakan pada alat seperti lampu senter dan kaca pembesar. Sedangkan cermin cembung digunakan pada kaca spion kendaraan dan cermin pengaman jalan. Serta kesimpulan yang terakhir, percobaan ini membantu kita untuk lebih memahami cara cahaya dipantulkan dan bagaimana bayangan terbentuk pada berbagai jenis cermin. Demikian, semoga bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.